wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adila Trisna Wulandari dengan NIM 120260077 dari Program Studi Farmasi kelas TPB 38. Kali ini saya akan mempresentasikan dua buah program yang sebelumnya telah saya buat menggunakan konsep perulangan, percabangan, dan arai untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah PKS 2. Oke, kita lanjut aja ke programnya ya. Baik, untuk program yang pertama saya memilih bidang studi kimia. Nah, pada program ini saya akan menghitung fraksi mol suatu larutan. Jadi yang pertama-tama deklarasikan dulu integer n, i, dan pilihan. Lalu nanti kita keluarkan output menghitung fraksi mol suatu larutan dan akan ada dua pilihan, yaitu pada pilihan pertama menghitung fraksi mol zat larut dan pada pilihan kedua menghitung fraksi mol zat larut. Setelah dipilih, nanti akan ada keluaran lagi, yaitu berapa banyak perulangan yang akan terjadi atau yang diinginkan. Lalu deklarasikan real array. Apa sih gunanya array itu? Array itu berguna untuk menyimpan data yang akan kita inputkan sebanyak apa gitu. Misalkan banyak perulangan yang terjadi tadi 3, berarti array yang disimpan nanti ada 3 data gitu. Lalu masuk ke percabangan if. Pada percabangan if yang pertama, jika kalian memilih pilihan yang satu, maka ada perulangan for yang pertama dengan parameter i sama dengan 0 sampai n. Lalu kedua, terus lanjut untuk memasukkan outputan mol zat larutnya dan masukkan outputan mol zat larut. Setelah itu akan keluar fraksi mol dari zat larut tersebut adalah berapa gitu. Nah, jika kalian memilih pilihan 2, maka akan menuju pada if yang kedua. Nah, pada pilihan kedua ini sama seperti sebelumnya, akan ada perulangan for dengan parameter i sama dengan 0 sampai n. Pada perulangan ini kita akan menghitung fraksi mol zat larutnya. Yang pertama-tama itu kita masukkan dulu mol zat larutnya berapa, lalu masukkan juga mol zat larutnya itu berapa, lalu akan keluar outputan fraksi mol zat larut adalah sekian. Jika pilihan selain 1 dan 2, maka nanti akan ada keluaran yaitu pilihan Anda tidak valid gitu. Nah, untuk lebih detailnya lagi saya jelaskan pada program C++-nya. Jadi pada program C++ ini untuk menjalankan programnya yang pertama-tama kita masukkan dulu header-nya yaitu include iostream using namespace std. Setelah itu kita masukkan deklarasinya yaitu integer n, i, dan pilihan. Lalu akan ada keluaran output menghitung fraksi mol suatu zat. Di sini di akhir saya menggunakan NDL yaitu fungsinya untuk membuat baris baru. Nanti akan ada dua pilihan yaitu pilihan pertama fraksi mol zat larut sedangkan pilihan kedua menghitung fraksi mol zat larut. Nanti akan ada keluaran lagi pilihan 1 atau 2. Nah, nanti kita masukkan pilihannya itu, si in-nya itu kita pilih pilihan 1 atau 2 gitu. Nanti akan ada keluaran lagi, keluaran output lagi, banyak perulangan yang diinginkan berapa kali gitu. Setelah kita masukkan nanti akan ada deklarasi float yaitu NT adalah jumlah mol zat larut, sedangkan NP adalah jumlah mol zat larut, XT adalah fraksi mol zat larut, dan XP adalah fraksi mol zat larut.
Selanjutnya, pada percabangan if yang pertama, pilihan 1, nah, akan ada perulangan for dengan parameter i sama dengan 0 dan i kurang dari n, i plus plus, yang artinya dimulai dari 0 dan diakhiri dengan n. I plus plus ini maksudnya adalah program ini berjalan dari yang terkecil ke yang terbesar gitu. Lanjut, nanti akan kita out-kan perintah, yaitu masukkan mol zat larut, kita masukkan NT-nya berapa yang diinginkan, yang akan dihitung, lalu kita out-kan lagi perintah masukkan mol zat pelarutnya. Nah, kita masukkan dulu zat pelarutnya berapa, lalu kita hitung dengan rumus fraksi mol zat larut. Rumus fraksi mol zat larut adalah jumlah mol zat terlarut dibagi dengan jumlah mol zat terlarut ditambah jumlah mol zat pelarut. Nanti selanjutnya akan ada keluaran Cout. Fraksi mol zat terlarut adalah, nah, hasilnya ini adalah hasil dari fraksi mol zat terlarut yang telah dihitung program dengan menggunakan rumus ini. Lanjut, untuk pilihan yang kedua, sama dengan perulangan for dengan parameter yang sama, yaitu i sama dengan 0, i kurang dari 0, dan i plus plus. Nah, nanti akan ada keluaran output Cout, yaitu masukkan mol zat terlarut. Setelah kita masukkan berapa jumlah mol zat terlarutnya, nanti akan ada keluaran lagi, yaitu masukkan mol zat pelarut. Lalu kita masukkan lagi. Nah, untuk rumus dari fraksi mol zat pelarut ini adalah fraksi mol zat pelarut sama dengan jumlah mol zat pelarut dibagi dengan jumlah mol zat terlarut ditambah jumlah mol zat pelarut. Lalu akan ada keluaran output, yaitu fraksi mol zat pelarut adalah sekian. Nah, ini dihitung dari rumus yang sudah ada di atasnya ini. Lalu, jika pada pilihan tadi kalian memilih selain 1 atau 2, misalkan kayak 3, nanti akan ada keluaran Cout, yaitu pilihan Anda invalid atau tidak valid, tidak ada yang bisa dihitung. Kita coba run. Kita coba run untuk membuktikan bahwa program ini berhasil atau tidak. Nih, akan keluaran menghitung fraksi mol suatu larutan. Ada 2 pilihan. Coba kita pilih 1 untuk menghitung fraksi mol zat larut. Banyak perulangan yang diinginkan berapa? Coba kita perulangannya 2 kali. Nah, pertama masukkan mol zat larutnya. Misal mol zat larutnya itu 3, lalu mol zat pelarutnya itu 6, maka fraksi mol dari zat terlarut adalah 0,3333. Lanjut, untuk menghitung lagi, mol zat pelarutnya misalkan 5, dan mol zat pelarutnya itu 0,4. Maka fraksi mol zat terlarutnya adalah 0,925926. Nah, seperti itu untuk program yang pertama. Oke, untuk selanjutnya, untuk pada program kedua ini, saya memilih untuk menggunakan konsep fisika dasar. Nah, pada program ini saya akan menggunakan konsep fisika dasar, yaitu menghitung suatu usaha benda, lalu gaya benda, dan perpindahan suatu benda. Seperti program yang pertama tadi, pertama-tama kita deklarasikan dulu integer i, n, dan pilihan. Lalu setelah itu akan keluar suatu outputan, di mana outputan itu memberikan kalian pilihan, yaitu pada pilihan 1 untuk menghitung nilai usaha suatu benda,
Pada pilihan 2, menghitung besar gaya suatu benda, dan pada pilihan ketiga itu adalah menghitung perpindahan suatu benda. Setelah dimasukkan pilihannya, lalu akan ada keluaran output lagi, banyak perulangan yang diinginkan, berapa banyak. Lalu kita deklarasikan real array, yaitu W, F, dan S. W itu adalah usaha, F itu adalah gaya, dan S itu adalah perpindahan. Setelah itu, lanjut untuk program selanjutnya, ada percabangan if. Pada percabangan if yang pertama, jika pilihan kalian itu 1, maka akan menuju pada perulangan for yang pertama, yaitu dengan parameter i sama dengan 0 sampai n. Lalu akan keluar outputan, yaitu pilihan 1 menghitung nilai usaha benda. Lalu ada keluaran outputan lagi untuk memasukkan besar gaya benda dengan satuannya Newton. Lanjut kita inputkan untuk besar gayanya. Setelah itu dimasukkan untuk besar perpindahan bendanya atau S-nya. Setelah itu akan ada keluaran output, yaitu nilai usaha benda sebesar sekian dengan satuannya joule. Lalu jika pilihan sama dengan 2, maka akan menuju pada perulangan for yang kedua, yaitu dengan parameter i sama dengan 0 sampai dengan n. Akan ada keluaran output yang menanyakan berapa masukan besar usaha benda. Lalu akan ada lagi keluaran output, yaitu memasukkan besar perpindahan suatu benda. Setelah itu program akan menginputkan semua nilai ini dan dimasukkan ke dalam rumus yang telah kita bikin sebelumnya. Nah, lanjut jika pilihan kalian itu sama dengan 3, maka parameternya itu akan masuk kepada parameter yang ketiga, perulangan for yang ketiga, dengan parameter i sama dengan 0 sampai n. Lalu akan keluar outputan untuk menghitung perpindahan suatu benda dengan langkah awal memasukkan besar usaha benda dan memasukkan besar gaya benda tersebut. Jika pilihan kalian lebih dari 1, 2, 3, atau misalkan pilihannya 4, maka akan keluaran outputan, yaitu pilihan Anda invalid. Lanjut, untuk kode program yang lebih detailnya, saya akan jelaskan pada program C++. Seperti awal tadi, kita bikin dulu header-nya, yaitu include IOStream using namespace std. Lalu kita deklarasikan integer i, n, dan pilihan. Di sini setiap baris pada kode program menggunakan tanda titik koma, yang artinya perintah pada baris tersebut telah berakhir. Lanjut, nanti ada keluaran output, yaitu sebagai kepalanya itu adalah memberikan pilihan kepada kalian semua untuk ada 3 pilihan. Jadi, silahkan pilih bahasan yang Anda butuhkan, yaitu dengan pilihan pertama, menghitung nilai usaha suatu benda, dan pilihan kedua, menghitung besar gaya suatu benda, serta pilihan ketiga, menghitung perpindahan suatu benda. Setelah Anda memilih pilihannya, akan ada keluaran cout, yaitu banyak perulangan yang diinginkan berapa kali. Jangan lupa tanda titik koma untuk mengakhiri perintah. Setelah kita masukkan in-nya berupa n, di sini saya menggunakan n-line, cout n-line itu sebagai baris baru agar kalimat-kalimat yang sebelumnya tidak tertumpuk atau lebih rapih gitu. Selanjutnya kita deklarasikan float, yaitu W dengan array n, dan F dengan array n, dan serta S dengan array n. Maksudnya ini,
array ini yaitu dengan menyimpan data. Jadi misalkan banyak perulangan sebelumnya, kita masukkan tiga perulangan, maka data array yang akan tersimpan ini adalah 3 data gitu. Selanjutnya kita masuk pada percabangan if pada pilihan pertama dengan perulangan for digunakan parameter i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari n, dan i plus plus. Lalu akan ada munculan si out, yaitu pada pilihan 1 untuk menghitung nilai usaha suatu benda, kita berikan n line di belakangnya agar membuat baris baru agar tidak tercampur kata-katanya. Lalu kita masukkan si out, yaitu masukkan besar gaya benda dengan satuan Newton. Setelah kita si-in-kan F-nya, lalu akan ada keluaran lagi, yaitu si out memasukkan besar perpindahan suatu benda. Nah, setelah itu kita buat rumus dari usaha itu sendiri. Jadi rumus usaha adalah usaha sama dengan gaya benda dikali dengan perpindahan benda. Setelah rumus dimasukkan, akan ada keluaran si out, yaitu yang berupa nilai usaha benda adalah sekian dengan menggunakan rumus yang telah kita masukkan tadi dengan satuan joule. Lanjut untuk percabangan yang kedua, jika pilihan 2 seperti awal tadi percabangan perulangan for-nya dengan i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Pada si outan ini kita akan keluar yaitu pilihan 2 untuk menghitung besar gaya suatu benda. Untuk menghitungnya, pertama-tama kita si out-kan dulu, masukkan besar gaya suatu benda. Setelah kita masukkan usahanya, akan keluar si out lagi untuk memasukkan besar perpindahan suatu benda. Setelah itu kita gunakan rumus gaya, yaitu gaya sama dengan usaha dibagi dengan perpindahan benda. Lalu akan keluaran si out dengan nilai gaya benda adalah sekian dengan satuan Newton. Lanjut untuk pilihan ketiga atau percabangan ketiga dengan menggunakan parameter yang sama, akan keluar si outan, yaitu pilihan ketiga menghitung perpindahan suatu benda. Nah, di sini akan di-si out-kan lagi atau akan ada perintah untuk memasukkan besar usaha benda dengan satuannya joule. Setelah kita si-in-kan usahanya, lalu kita si out-kan lagi, yaitu perintah untuk memasukkan besar gaya benda dengan satuan Newton. Setelah kita masukkan besar gayanya berapa, kita gunakan rumus perpindahan, yaitu perpindahan sama dengan usaha benda dibagi dengan besar gaya benda. Setelah itu akan keluar si out perintah, yaitu nilai perpindahan benda adalah sekian dengan menggunakan rumus perpindahan benda yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu pada percabangan terakhir, jika pilihan yang dipilih itu bukan 1, 2, 3, atau misalkan 4, 5, atau 6, akan ada si outan yang keluar bahwa pilihan Anda invalid. Nah, terakhir kita return 0, lalu kita run. Kita coba programnya untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan sempurna. Nah, akan keluar seperti ini datanya.
aplikasi perhitungan fisika dasar dengan silahkan pilih bahasan yang Anda butuhkan. Pilihan 1, menghitung nilai usaha suatu benda. Pilihan 2, menghitung besar gaya suatu benda. Dan pilihan 3, menghitung perpindahan suatu benda. Apa pilihan Anda? Coba dengan pilihan 1, yaitu menghitung nilai usaha suatu benda. Nah, akan keluaran banyak perulangan yang diinginkan. Kita coba 2 perulangan. Lalu akan ada keluaran COT, masukkan besar gaya, kita masukkan misalkan 5, dan besar perpindahannya 7, maka akan keluar nilai usaha dari benda tersebut adalah 35 Joule. Lanjut, perulangan selanjutnya, besar gayanya misalkan 4, dengan besar perpindahannya 0,8, akan keluar nilai usaha suatu benda itu adalah 3,2 Joule. Nah, setelah itu, setelah 2 kali perulangan akan keluar pilihan Anda invalid, yang artinya tidak bisa melakukan perulangan lagi, karena yang sebelumnya di atas kita sudah memasukkan banyak perulangan sebanyak 2 kali. Nah, itulah tadi 2 program yang bisa saya tampilkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PKS saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.